Nanti akan saya baca, ada baca daripada Hidayatul Murid, syarat untuk menjadi wali. Ibnu Dahak mengatakan ada 4 syarat Anda itu bisa menjadi wali. Karena kenapa? Sekarang ini orang-orang itu banyak mengklaim dirinya wali, atau murid mengklaim gurunya itu adalah wali. Nanti saya tak lihat ya, saya tiba ada kolin. Di antara syaratnya wali itu mesti alim. Mesti alim. Tidak bisa wali itu cuma Anda beribadah lama kemudian Anda menjadi wali. Wa tadhar ala yadaikal karomah. Yakni masalah ini banyak menurut saya loh ya. Pada zaman ini banyak karomah dibesar-besarkan. Atau yang mestinya bukan karomah, ternyata dia itu bukan karomah. Dan, tengok ya. Dan untuk menjadi karomah itu sabitah, bahasanya karomah ini sabit. Di dalam Abdul Haq Isikili itu, dalam Ajat Imamul Haromen, beliau mendiskusikan kalam-kalamnya Qadhi Baqilani dalam kitabnya beliau. Di antara syaratnya untuk diiktiraf itu adalah karomah, benar-benar karomah, harus mutawatir. Kalau tidak mutawatir, tidak bisa karomah. Wa fi'lan dalilnya kuat sekali itu. Saya beri contoh ya. Contoh karomahnya orang ini ala mu'tamadil jumhur bisa merubah tongkat menjadi ular. Karomahnya Kiai Fauzul, karomahnya Tuk Guru Fauzul bisa merubah tongkat menjadi ular. Jahit. Kemudian ada orang menghabari saya tidak pernah tengok Ustadz Fauzul wala syai'. Ada orang menghabari saya, Habib, di Batu Kif ada seorang wali besar namanya Fauzul. Fauzul ini bisa merubah tongkat menjadi ular. Saya akan mendustakan dia. Kenapa? Tengok. Kenapa? Karena tongkat menjadi ular mustahilun adatan. Betul apa tidak? Bohongnya orang ini, apakah mustahil adatan? Aywa. Jika bertentangan antara dua pasal ini, mana yang lebih mungkin? Apakah memang terjadi qalbul asohayatan atau kadibu hadar rojul? Qat'an kadibu hadar rojul. Berbeza. Kalau yang datang ke saya itu mutawatir. Nah, cerita lain itu. Rata-rata mukjizatnya Anbiya itu apa? Mutawatir. Mukjizatnya Anbiya rata-rata mutawatir. Kan itu walaupun perkara-perkara yang yang luar biasa, macam membelah lautan, terbang, apalagi qalbul asohayatan, itu perkara-perkara yang luar biasa, tapi nukila ilaina mutawatir. Jadi ada dua perkara yang sama-sama yakinnya bertentangan. Dan kelihatannya kadibut tawatur ini lebih susah daripada kadibu qalbil perkara yang adat ini. Walaupun mungkin sama-sama adatannya, cuma tawatur ini wallahu a'lam lebih kuat daripada yakni ketika ada tawatur ke Anda, ada tawatur doruri, hadza huwa doruri. Berbeda kalau yang menukil kepada Anda itu bukan yakin, Anda lebih aula tukadzib hadzal rajul, tidak ada masalah itu. Apakah saya mesti percaya? Tak mesti percaya kan? Oke, apa mauqif saya sebagai orang? Bolehkah saya ukadzibuhu? Ana sa'ukadzibuka. Wallahu a'lam, mungkin kalau saya jadi mutakalim atau mungkin jadi ustaz bagi, mungkin saya akan mewajibkan orang untuk mendustakan orang ini. Kecuali saya melihat sendiri, saya melihat sendiri. Ini adalah syarat untuk untuk karomah itu menjadi karomah bagi orang yang tidak melihatnya. Rata-rata karomah Anda tak lihat tahu. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, karomah ini sudah banyak sangat sudah karomah itu. Sampai derajat ilmu ghaib atau apa. Saya merasa ini terlampau dibesar-besarkan. Dan di antara saya pernah tengok nususnya Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah percaya karomah tuh. Percaya karomah tuh. Ibn Taimiyah itu ada orang menukil nusus Ibn Taimiyah di dalam di dalam karomah dan takdimul wilayah. Ada Cuma Wahabi kan tak terlampau suka. Dan saya tengok pun
mereka juga ada benarnya, karena kita ahli sunnah terlampau apa namanya, terlampau blow up pasal karomah ini. Sampai sekarang orang alim tidak sehebat orang yang sakti. Lu benar itu, Suf. Padahal yang sakti ini mungkin dia itu adalah bomoh, tapi sudah dia sakti, wah masya Allah. Ada tengok gaduh-gaduh sekarang di Facebook, tak tahu tuh pasal apa itu. Sebenarnya kan pasal orang pesulap. Kan semuanya kan pasal orang-orang semacam itu kan. Loh, lah orang-orang yang alim-alim ini mana? Yang apa namanya? Qomati syariah bihim suf asyariah la taqumu bil karomat dirbalakum hadza yani. Asyariah la taqumu bil karomat. Asyariah taqumu bil ulum. Asyariah taqumu bil ulama. Hadza asya' adh-dhahirah yang Allah itu amarona bittibaihim. Allah amarona bittibail ulama. Bukan bittibail karomat. Loh, terus aulia macam mana? La takunu aulia illal ulama. Kalau kita nattabiul ulama, fanahnu nattabiul apa namanya? Aulia, secara otomatis itu, secara otomatis. Jadi jangan dibenturkan. Oh, ada aulia bukan ulama. Tidak ada semacam itu. Labut an yakuna aulia apa namanya? Ulama. Al wali la yakunu illa aliman. Beberapa alim bukan wali. Iya, tapi wali pasti alim, karena ada beberapa orang alim itu bukan ulama su, ada yang memang untuk yurid an yatawassal bi ulumihi li gharadid dunya. Tapi tidak mungkin ada wali bodoh, ada wali tidak tahu usuluddin, ada wali tidak tahu fikih. Hadza mustahil, syar'an mustahil itu. Dan banyak orang-orang itu salah paham pasal ini. Dikira wali itu kayanun mustaqil. Alim kayanun apa namanya? Mustaqil. Kalau ada wali dan alim ini bertentangan, ikuti apa namanya? Wali. Padahal wali yang dia yakini dia wali itu adalah mungkin apa namanya? Bomoh dia itu. Bomoh, atau yang nampak, atau mungkin pesulap. Mungkin apa namanya? Pesulap. Hadza syai' khatir, sofadal ladzi nahnu apa kita ahli sunnah ubtulina bihi. Akhirnya orang-orang daripada kelompok Wahabi ini mempunyai akses untuk menyerang kita daripada aspek ini. Kita memang terlampau blow up pasal ini, tidak bisa diingkari. Anda nak mengingkari silahkan, tapi wakilnya semacam itu. Al-wakil juga tibak. Buktinya majlisnya orang-orang yang sakti lebih banyak dihadiri daripada orang-orang yang alim. Oh, yang terkenal sakti, majlisnya bil uluf, mi'at alaf. Saya pernah melihat di atas 100.000 majlisnya. Majlisnya orang alim yang mengarang kitab, mengarang ini, yadub 10, 20, yadub 100. Terus kita apa namanya mau cakap kita ini cinta kepada ulama, kita ini wallahu alam.